Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Servis Sakadaek. Dan kali ini di hadapan saya udah ada satu buah servisan, walaupun ini cuma hanya blender ya sobat, tetapi lumayan daripada kita nganggur tidak ada kerjaan. Ini lumayan buat tambah-tambah penghasilan ya, biarpun cuma hanya satu buah blender. Dan kata yang punya, ini blendernya ketika lagi menyala langsung mati mendadak. Ini mati total ya sobat, kendalanya tidak bisa menyala sama sekali. Kata yang punya, dia lagi memakainya itu langsung mati, tidak bisa dihidupkan kembali. Oke, kita cek tadi nggak hidup ya sobat, tidak bisa nyala. Dan kita coba ukur bagian stekernya, benar tidak bisa nyambung, itu jarum odometernya tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, kita lanjut pembongkarannya. Kita lanjut bongkar. Nah ini sobat udah saya bongkar ya, mohon maaf videonya tadi saya potong karena cuma bongkar casingnya aja ya. Dan kita lanjut keluarkan mesinnya dari casing ini. Caranya biasanya di bagian sini ada lubang obeng min ya, tetapi ini tidak ada. Jadi caranya kita tinggal pegang di bagian sini, lalu putar bagian kipas ini ya. Kita putar ke arah kanan dan begini, gampang. Oke, lanjut kita buka bagian bautnya. Bentar, kita buka dulu. Dan ini udah saya buka tadi bautnya, udah saya keluarkan dari casingnya. Tinggal kita pretelin bagian kabelnya kita, supaya kita gampang untuk memeriksa kerusakannya ya, supaya lebih teliti. Kita lihat-lihat dulu bagian kerusakannya, barangkali ada bagian kawat email yang putus atau pengapuran, biasanya itu terkena karat suka putus ya. Tetapi ini kelihatannya masih bagus, masih fresh, dikarenakan kata yang punya ini belum lama dia beli dari toko. Ini baru 15 hari langsung mati katanya, tidak bisa digunakan lagi. Oke, kita cabut dulu bagian spoolnya atau kulnya, ini kita harus keluarkan dulu supaya gampang dalam pengukurannya atau pemeriksaannya di bagian kerusakannya ya. Kita cabut dulu kedua-duanya. Dan sebelum kita membongkar bagian lilitannya, jangan dulu kita bongkar ya. Kita harus teliti dulu, karena ini saya tidak begitu mencurigai bagian lilitan ini. Ini masih bagus kelihatannya, dan ini masih baru juga ya. Oke, kita cek dulu menggunakan apometer. Saya mengukurnya di bagian skala 1K ya. Oke, kita cek bagian lilitan sebelah sini dulu. Perhatikan bagian jarum apometernya, apakah ada pergerakan. Ternyata tidak ya sobat. Kita cek yang sebelahnya lagi. Oke, kita cek sebelahnya lagi. Nah ternyata yang sebelahnya ada, masih menyambung ya lilitannya. Tuh kelihatan jarum apometer bergerak, berarti ini masih bagus ya, kita nyatakan masih bagus. Dan sebelum kita langsung membongkar bagian lilitan ini,
alangkah baiknya kita periksa dulu di bagian sambungan kabel ini ya, sambungan ujung kawat email ini menyambung ke bagian kabel-kabel ini. Kita buka dulu, kita perhatiin dulu satu persatu, barangkali ada yang putus. Dikarenakan kalau biasanya ya, kalau blender harganya murah itu kawat emailnya bukan yang asli, itu kawat email KW alias palsu. Biasanya itu di bagian, nah ternyata ini putus sobat, ini tidak menyambung, dan kita coba menyambungkannya kembali atau menyodornya kembali ya sobat, nanti ke bagian kabelnya, karena ini kelihatannya seperti kawat email palsu alias KW ya. Oke, kita kelupas dulu, kita klik dulu di bagian kawat emailnya apakah ini email asli ya. Kalau asli biasanya berwarna kuning karena itu tembaga asli ya, tetapi kalau KW ini warnanya putih ya sobat, seperti timah. Kita lihat, kita klik dulu menggunakan pisau. Dan ternyata ini benar warnanya putih, ini mudah putus ya. Kalau kawat seperti ini, email seperti ini mudah putus, ini email KW. Oke, kita lanjut sambung. Dan ini udah saya hubungkan kembali, udah saya sambung kembali ke kabelnya. Tinggal kita rapihkan lagi. Dan sebelum merapihkannya kita cek dulu apakah udah menyambung bagian lilitan ini, udah terhubung kembali setelah kita tadi sambung lagi ya sobat yang putusnya. Oke, kita cek. Saya mengeceknya di skala 1K ya, menggunakan multitester. Nah, kelihatan terhubung, jarum ampermeternya bergerak. Oke, yang sebelahnya lagi sama, terhubung juga. Ini artinya udah dapat menyambung kembali ya sobat. Dan jika kalian mempunyai blender seperti ini, jangan dulu dibuang ya, dikarenakan mungkin kalian juga bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Jangan memponis salah satu kerusakan itu ada di bagian kawat email ya sobat, karena kita harus teliti dulu sebelum memutuskan untuk membuang atau membongkarnya ya sobat. Ini buktinya, yang ini saya juga bisa perbaiki, dan ternyata ini bukan bagian kawat emailnya, tetapi cuma ada yang putus di bagian ujung kawat email yang nyambung ke bagian kabel ya sobat. Ini coolnya udah saya pasang kedua-duanya, tinggal kita lanjut pasang di bagian casing ya. Kita pasangkan lagi ke casingnya. Kita pasang bagian kabelnya juga ya sobat, dan kita baut dulu satu persatu. Kita balikan seperti semula sebelum kita melakukan pengetesannya nanti ya. Oke, ini udah saya baut semuanya, tinggal kita hubungkan kembali ke asalnya bagian kabel-kabelnya. Kita ratakan dulu ini. Oke, ini langsung kita sambung ke bagian kabel AC atau steker ya.
kita lilitkan di sini. Dan jangan lupa kita solder juga supaya lebih kuat, tidak gampang putus. Kita tempel tino. Oke, lanjut kita pasang bagian pelindung sambungan ini supaya nantinya setelah kita rapihkan tidak terjadi konslet ya sobat. Kita pasang bagian pelindung di sini. Oke, kabel yang satunya lagi kita pasang di bagian saklar atau stop kontak ya, di sebelah sini. Kita solder. Nah, seperti ini. Udah saya rapihkan kembali bagian bawahnya. Tinggal kita pasang bagian kipasnya, penghubung untuk menghubungkan ke bagian pisaunya nanti ya. Nah, kita seperti awal ya, seperti membukanya, kita pegang bagian asnya dan kita putar arahnya ke sebelah kiri ya. Karena kalau di bagian blender itu terbalik, kalau membuka ke sebelah kanan, kalau untuk memasangnya kembali sebelah kiri. Oke, ini udah selesai saya pasang. Tinggal lanjut mengetesnya. Saya tempelkan sedotan warna putih di sini supaya kelihatan oleh kalian. Nah, alhamdulillah blendernya udah bisa nyala kembali, udah bagus kembali. Tinggal kita lanjut merapihkannya dan mengembalikannya kepada yang punya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.